Bab 931. Bawa semuanya untuk diperiksa kembali. Perintah Tracy. Baik, Paula dengan hati-hati menyingkirkan 11 set cangkir dan meminta mereka mengambilnya kembali untuk diuji. Nona Tracy, pemilik restoran berkata dengan hati-hati, peralatan makan kami setiap hari dibersihkan dan disterilkan pada suhu yang tinggi. Aku khawatir kalian tidak bisa menemukan apapun. Tidak perlu tutup restoran. Besok buka. Setelah mengatakan kata-kata itu, Tracy berbalik kemudian pergi. Begitu mobil keluarga Moore pergi, Thomas datang dengan membawa seseorang dan ingin mencari cangkir itu. Pemilik restoran menjelaskan seluk-beluk kejadian itu, mengatakan bahwa Tracy memintanya untuk membuka restoran besok dan ia meminta pendapat dari Thomas. Thomas tidak punya pilihan selain melaporkan situasinya kepada Daniel. Pada saat ini, Daniel yang sedang di rumah sakit baru saja selesai mandi dan sedang duduk di kursi sambil menyeka rambutnya. Setelah mendengar kata-kata Thomas, dia berkata dengan suara rendah, lakukan seperti yang dia inginkan. Baik, setelah menutup telepon, Ryan segera berkata, sekarang hal besar telah terjadi di keluarga Moore. Nona Tracy bahkan pergi ke restoran Laut Biru untuk menyelidikinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa dia peduli pada Carla. Kamu terus membantunya berbicara. Daniel bertanya dengan suara rendah. Apa menurutmu? Aku bisa kembali bersamanya. Ini, Ryan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Hari ini, aku bertarung melawan Lorenzo Moore, dan menemukan bahwa dia sangat bangga terhadap dirinya. Daniel mengerutkan kening. Karena aku meminta pertanggungjawabannya. Dia sangat marah, sehingga berani menyerang Carlos. Orang yang akan bisa bertindak seperti ini, tidak akan pernah membiarkan Tracy melepaskan kebencian di masa lalunya dan kembali padaku. Dan begitu Tracy mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak akan pernah memaafkanku, karena dia memiliki kebencian yang sangat mendalam. Setelah mengatakan ini, Daniel merasa lebih kecewa di hatinya, ketika mengingat Tracy yang tidak memerdulikan apapun untuk melindungi anaknya, serta melindunginya. Dia tahu, meskipun ia sudah tidak memiliki perasaan, tapi Tracy masih orang yang sangat baik, penuh kasih sayang. Tapi, apa yang terjadi hari ini, tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa ada jarak yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Ryan menghela napas, tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, aku telah membuat keluarga Moore merugi ratusan triliun. Lorenzo tidak akan pernah melepaskanku. Daniel sudah siap secara mental. Kamu tunggu saja. Perang ini baru saja dimulai. Kenapa harus bertarung? Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Selama bertahun-tahun, bukankah bagus jika keduanya berada pada pijakan yang sama? Daniel menatap jendela dan berkata dengan suara rendah. Jika kejadian 2 tahun lalu itu tidak terjadi, mungkin kedua keluarga benar-benar bisa terus berada pada pijakan yang sama. Bahkan, jika Lorenzo tiba-tiba bersiap menyerang, tapi jika dia tidak bisa merasakan keuntungannya, dia akan beralih ke pasar negara lain, dan tidak akan keras kepala seperti ini. Sama seperti 2 tahun yang lalu, dia mencoba untuk memenangkan keluarga Caledon dan keluarga Hilton tapi tidak berhasil, dan kakeknya maju untuk menekannya. Bukankah dia langsung menyerah begitu saja? Kenapa sekarang ingin menyerang lagi? Aku dulu selalu berpikir bahwa karena dia mengetahui kekuranganku dan berpikir itu adalah kesempatan besar, jadi dia menggunakan Tracy untuk kembali menghadapiku. Sampai hari ini aku baru mengerti. Ternyata bukan seperti itu. Kalau begitu karena apa? Ryan bertanya dengan penasaran. Karena, Daniel mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Lorenzo merasa bahwa anggota keluarga Moore mereka diganggu oleh keluarga Wallens. Jadi dia ingin balas dendam. Mengorbankan begitu banyak hal untuk balas dendam. Ryan tidak mengerti. Tuan L legendaris yang melukai saudara-saudaranya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Tapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu bibinya. Seorang pengusaha pernah memfitnah Bella Moore secara tidak sengaja. Kemudian seluruh keluarganya ia lenyapkan. Tracy dipermalukan dan dilukai saat di Thailand. Hidupnya dibuat begitu menderita di sana. Lorenzo bergegas menyelamatkannya pada saat kritis, tapi tidak membunuh Linda Hilton si pembunuh itu.
Dia hanya datang menyelamatkan hidupnya dan membiarkan Tracy membalaskan dendamnya sendiri. Aku dulu berpikir, Lorenzo memiliki konspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika aku melihatnya hari ini, aku baru menyadari bahwa tindakannya menghadapi kebencian dan balas dendam jauh melebihi apapun. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan berbagai macam strategi untuk merebut kekuasaan. Semua yang dia lakukan adalah untuk membuat keluarga Wallens membayarnya dengan hal yang setimpal. Bab 932. Dalam perjalanan pulang, Tracy menghubungi Lily dan bertanya tentang situasi Carla. Lily baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan suaranya terdengar sangat lelah. Dia hanya secara singkat melaporkan situasinya kepadanya. Dia mengatakan bahwa Victoria telah menyembuhkan Carla, dan sekarang Carla telah melewati masa kritisnya. Meskipun racun di tubuh Daniel tidak sepenuhnya hilang, tapi itu bukan masalah serius. Tracy berterima kasih padanya, kemudian menutup telepon, dan mengerutkan kening. Apa maksudnya Victoria yang menyembuhkannya? Tanpa obat penawar Nona, bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Naomi sangat marah. Keterampilan medisnya tidak seberapa, kecuali memang dia memiliki keterampilan dewa. Apa semua orang di keluarga Wallens buta? Ini tidak baik. Keluarga Wallens pasti menjadikan wanita itu sebagai dewa. Paula mencibir. Jika dia benar-benar seorang tersangka, Presdir Daniel menempatkan seorang tersangka di sisinya. Dia pasti yang melakukannya. Siapa lagi kalau bukan dia? Naomi menjadi marah ketika memikirkannya. Wanita ini berpura-pura baik, tetapi dia sebenarnya lebih kejam daripada orang lain. Jika aku menemukan buktinya, dia pasti akan mati di tanganku. Paula mengepalkan tinjunya. Dibandingkan dengan kedua orang yang sangat marah itu, Tracy tampak lebih tenang. Dia menatap ponselnya, seolah memikirkan sesuatu. Nona Tracy, jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Setidaknya Carla baik-baik saja sekarang. Naomi meyakinkannya. Aku hanya merasa ada beberapa hal yang terlalu sederhana. Tracy melihat keluar jendela, melihat villa sisi selatan dari kejauhan, dengan ekspresi agak bingung. Beberapa saat kemudian, dia teringat sesuatu, dan segera bertanya, ngomong-ngomong, apa masalah Paman Paul dan Windy sudah beres? Sudah beres, Naomi berkata. Hari itu, rencananya aku akan pergi menemui mereka, tapi tidak menyangka tuan muda tertua diculik, dan kemudian terjadi banyak hal, jadi menunda waktu. Mereka sudah berhari-hari berada di hotel. Biarkan mereka pulang dulu, Tracy berkata dengan suara rendah. Sepertinya aku tidak akan punya waktu untuk melihat mereka dalam waktu dekat ini. Hah, Naomi berpikir. Apa Nona tidak ingin memastikan apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba, aku merasa lebih baik jika aku tidak tahu tentang beberapa hal. Tracy tersenyum pahit. Bahkan, jika aku tahu yang sebenarnya, apa yang bisa aku lakukan? Membunuh Daniel. Anak-anak pasti akan membenciku. Ah, Naomi menghela napas. Tidak tahu harus berkata apa. Pokoknya kita tidak boleh melepaskan Devina dan kedua saudara perempuan keluarga Hilton. Paula menambahkan dengan marah. Sekarang cari tahu dulu siapa yang menaruh racunnya. Tracy berkata sambil mengerutkan alisnya. Jika benar-benar ada sesuatu dengan Victoria, itu akan terlalu berbahaya. Ya, setiap hari dia selalu ada di sisi Presdir Daniel, dan dia bisa meracuni anak-anak kapan saja. Jadi, kita harus cepat mencari bukti kejahatannya. Di rumah sakit, setelah beberapa hari dirawat, kondisi Carla mulai stabil. Daniel juga sudah sedikit pulih, tetapi kondisinya masih sangat buruk. Dia merasa lelah setiap hari, sehingga membuat kemampuan berpikirnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Terkadang hanya bekerja beberapa jam saja. Dia sudah kelelahan dan tertidur. Dalam beberapa hari terakhir, Brookmore juga telah mencoba segala cara untuk merebut kembali proyek Ocean Wild. Hasil akhirnya adalah dokumen resmi telah dikeluarkan. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengembangkan proyek Ocean Wild Kota Bunaken, tetapi sebagian dana dapat dikembalikan ke Brookmore. Setelah melakukan beberapa tindakan, Brookmore dapat memulihkan beberapa kerugian, tetapi sekarang semua proyek telah berhenti. Pukulan kali ini sangat berat bagi Brookmore. Tapi, Lorenzo, Moore tampaknya sangat tenang.
Dia tidak menyalahkan Tracy, juga tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Sebaliknya, dia malah meninggalkan kota Bunaken 3 hari kemudian. Tracy tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hatinya selalu merasa tidak tenang. Pagi ini, Carla akhirnya sadar, tapi dia masih membutuhkan perawatan tradisional jangka panjang. Daniel merasa tidak nyaman berada di rumah sakit, jadi dia membawa Carla pulang dan juga membawa Victoria pulang bersamanya. Lagi pula, sekarang perawatan harian Daniel ditangani sendiri oleh Victoria. Bab 933, berbeda dengan masa lalu. Sebelumnya ketika Victoria datang, dia adalah seorang tamu. Meskipun keluarga Wallace sangat menghormatinya, tapi dia selalu menjadi orang luar. Tapi kali ini, Victoria tinggal di rumah kediaman Wallace. Sudah seperti nyonya dari keluarga Wallace. Dia menolak perawatan medis yang diatur oleh Lily dan membawa perawatan medisnya sendiri. Bahkan, makanan Daniel dan Carla dalam sehari juga diatur olehnya. Bibi Riana mengajukan satu pertanyaan lagi, dan asisten pribadinya, Liva, berkata, Bibi Riana, Presdir Daniel dan Nona Carla diracuni. Jadi makanan dan minuman setiap harinya sangat penting. Jika tidak sengaja diracuni oleh orang lain lagi, atau makan makanan yang berbahaya, itu akan memperburuk kondisi tubuhnya. Jadi Anda harus menyiapkan makanan sesuai resep yang diberikan oleh Nona kami. Ini, Bibi Riana menatap Daniel. Daniel mengangguk. Bibi Riana hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik, saya mengerti." Victoria memberi isyarat, dan Liva menyerahkan 2 buah resep. Ketika Bibi Riana bersiap pergi ke dapur, Liva berkata lagi, "Tunggu sebentar." Bibi Riana menghentikan langkahnya. Liva melirik para pelayan di sekitar dan memerintahkan, "Semuanya, mulai hari ini, untuk melindungi Presdir Daniel dan Nona Carla, tolong jangan keluar masuk dari kamar mereka tanpa izin. Jika ada sesuatu, beritahu kami terlebih dahulu." Para pelayan saling memandang. Kemudian semua memandang Bibi Riana. Bibi Riana memandang Daniel lagi, "Tuan, lakukan seperti apa yang mereka katakan." Daniel menjawab dengan datar. Victoria tersenyum dan berkata dengan bahasa isyarat, "Bibi Riana, jangan khawatir. Alasan utamanya adalah racun di tubuh Daniel dan Carla belum sepenuhnya hilang. Aku takut tertular bakteri. Jadi aku menetapkan aturan seperti itu." "Oke, Nona Victoria." Bibi Riana mengangguk dengan hormat. "Oke, kalian semua sudah boleh pergi bekerja." Victoria memberi isyarat. Bibi Riana dan para pelayan semua bubar, kembali ke tempat mereka masing-masing dan melanjutkan pekerjaan mereka. Bibi Riana dan orang-orang di dapur sedang menyiapkan makan siang. Kemudian seorang pelayan tua tidak tahan lagi. Ia pun mengeluh, "Apa Nona Victoria ini akan berkuasa di sini? Masalah besar." "Set, Bibi Nina. Jangan katakan itu. Hati-hati nanti ada yang dengar." Nona Victoria memiliki 8 asisten. Matanya ada di mana-mana. Seorang koki kecil mengingatkan dengan suara rendah. Dulu terlihat lembut dan lemah, tapi tidak disangka bisa begitu kuat. Belum sepenuhnya menjadi keluarga Wallace, tapi sudah memberi pelajaran pada kita. Bibi Nina sedikit kesal. Nona Tracy memang lebih baik, tidak menindas orang, dan tidak ada kepura-puraan. "Bibi Nina." Bibi Riana berbicara dengan suara pelan. Bibi Nina tertegun sejenak, lalu melihat ke belakang. Liva memegang selembar catatan dan menatapnya dengan setengah tersenyum. "Ini adalah resep makanan dari Nona Victoria. Tolong siapkan sesuai dengan resep ini." "Baik." Bibi Riana mengambil catatan itu. "Harus cepat ya. Sore nanti Nona Victoria harus pergi ke rumah sakit Prima untuk mengunjungi Tuan Besar. Sekarang keluarga Wallace baik senior ataupun junior, semua mengandalkannya untuk perawatan." Setelah mengatakan itu, Liva pergi dengan arogan, memanfaatkan koneksi kuat untuk mengintimidasi orang lain. Bibi Nina menggertakkan giginya dengan marah. "Dulu, ketika Bibi Juni ada di sini, dia sangat sopan pada kita. Wanita macam apa dia?" Sudah Bibi Nina, kamu harus mengubah emosimu." Bibi Riana menasihati. "Mungkinkah Nona Victoria akan menikah dengan Tuan Daniel?" Bibi Nina bertanya dengan cemberut. "Aku tidak tahu." Bibi Riana tidak banyak bicara dan sibuk dengan pekerjaannya.
Bibi Nina menggelengkan kepalanya. Kedepannya tidak akan bisa melewati hari-hari dengan baik. Di dapur, sekelompok pelayan wanita sangat khawatir dan tidak berani berbicara. Ketika Rian lewat, dia melihat semuanya. Dia mengerutkan kening dan bergegas ke ruang kerja. Daniel sedang mengurus dokumen. Sejak dia digigit oleh ular Lorenzo, dia selalu merasa lelah. Setelah membaca beberapa dokumen, dia menjadi sangat lelah, menggosok alisnya dan menyesuaikan kondisinya. Tuan Daniel, Rian mengetuk pintu dan masuk. Melihat Daniel seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan khawatirnya. Jika Anda terus seperti ini bukanlah cara yang baik. Anda harus pergi mencari dokter lain. Bab 934. Apa ada kabar dari Hartono? Daniel bertanya dengan suara rendah. Belum, Rian mengerutkan kening. Setelah kita pergi menemui tabib Hansen terakhir kali, mereka sudah pindah lagi. Mungkin karena kejadian 2 tahun lalu. Mereka sangat berhati-hati pada kita. Jadi mereka selalu menghindar. Hartono sedang berusaha mencari tahu keberadaan mereka di kota tua, kampung halaman tabib Hansen. Seharusnya dia tidak pergi terlalu jauh. Cari Windy. Dia seharusnya selalu berhubungan dengan Amanda. Daniel memegang dahinya. Dia terlihat sangat lelah. Kemarin saya menghubungi Windy melalui Denny. Windy dijaga oleh orang-orang keluarga Moore. Jadi kita tidak bisa mendekat. Rian menatapnya dengan gelisah. Tuan Daniel, ini benar-benar tidak baik. Bagaimana jika kita pergi periksa ke rumah sakit Prima? Lily pun tidak berdaya. Lantas apa yang bisa dilakukan dokter rumah sakit Prima? Daniel memejamkan mata. Sekarang kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kembali tabib Hansen. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, Rian tidak berani mengganggunya lagi. Kalau begitu, saya keluar dulu. Daniel memberi isyarat. Rian berbalik untuk pergi. Baru saja dia membuka pintu, dia bertemu dengan Victoria. Victoria berjalan sambil membawa semangkuk obat tradisional. Melihat Rian, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Rian melirik semangkuk obat tradisional itu. Hatinya merasa sangat tidak tenang. Dan ketika hendak bertanya, suara Daniel datang dari belakangnya. Apa obatnya sudah siap? Victoria berjalan ke ruang kerja dengan membawa obat itu dan menutup pintu. Rian mengerutkan kening dan pergi. Tepat ketika dia akan kembali ke kamarnya, dia mendengar suara perang dari sebuah ruangan, diikuti oleh tangisan Carla. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum obat. Aku mau mami. Aku mau mami. Carla menjatuhkan ramuan obat dan menangis ingin bertemu dengan maminya. Tangan Liva tersiram obat ramuan yang panas itu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dia berteriak di luar kendali, jangan menangis. Carla terkejut. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dan dia menatapnya dengan takut. Liva segera menyadari bahwa dia di luar kendali. Dan buru-buru membujuknya. Tuan Putri Carla, kamu harus minum obat. Jika tidak minum obat, kesehatanmu tidak akan membaik. Kamu harus patuh. Mengerti? Mata besar Carla yang jernih penuh dengan air mata. Dan dia memandangnya dengan takut. Tuan Putri Carla, jangan marah. Barusan kakak tidak sengaja berteriak. Karena tangan kakak tersiram air panas. Lihatlah. Liva mengulurkan tangannya yang tersiram air panas untuk ditunjukkan pada Carla. Dan itu memang merah. Carla terlihat sedikit bersalah dan hendak meminta maaf. Pada saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba melangkah masuk, meraih bahu Liva, dan menamparkan wajahnya. Plak, Liva ditampar sampai jatuh ke lantai. Dia mendongak dan melihat bahwa orang yang memukulnya adalah Victoria. Dia tidak marah, tapi dia malah buru-buru meminta maaf. Nona Victoria, aku. Beraninya kamu berteriak pada Carla. Kamu pikir kamu siapa? Victoria memberi isyarat dengan penuh semangat. Keluar dari sini. Baik, Liva memegang wajahnya dan berlari keluar ruangan dengan berlinang air mata. Victoria berbalik untuk melihat Carla. Ia segera menyimpulkan senyum lembut lagi. Dan memberi isyarat padanya. Carla, Bibi tidak menakutimu kan? Carla memeluk boneka alpacanya dan meringkuk di tempat tidur. Dia gemetar ketakutan. Carla jangan takut. Bibi Victoria akan meminta seseorang untuk segera merebus obat lagi. Kamu harus patuh.
Kamu akan cepat sembuh setelah minum obat. Mengerti? Victoria dengan lembut menyentuh rambut Carla. Kemudian dengan wajah dingin, dia menginstruksikan para perawat dalam bahasa isyarat. Cepat pergi rebus obatnya lagi. Baik, perawat. Segera pergi merebus obat. Sudah. Jangan menangis. Tidurlah sebentar. Setelah menemani papimu minum obat, Bibi akan kemari menemanimu. Oke. Victoria memberi isyarat dan bersiap untuk pergi. Tetapi dia menemukan bahwa Ryan sedang berdiri di luar. Dan dengan cepat memberi isyarat kepadanya. Ryan, kenapa di sini? Bukankah kamu ingin pergi ke perusahaan? Aku akan pergi sebentar lagi. Ryan menjawab sambil tersenyum. Aku ingin melihat Nona Carla. Dia sakit. Jangan mengganggunya. Victoria segera memberi isyarat. Bab 935. Nona Victoria. Anda bahkan sekarang juga mau mencampuri tindakanku. Alis Ryan berkerut. Berkata dengan sangat berani. Victoria segera memberikan isyarat. Bukan seperti itu maksudku. Tolong beri jalan. Ryan langsung mendorong Victoria dan berjalan ke kamar Carla. Victoria menatap punggungnya dengan ekspresi dingin di matanya. Tetapi dia segera kembali ke penampilan lemahnya yang seperti biasa. Kemudian berjalan ke ruang kerja Daniel dengan ekspresi sedih. Ada apa? Daniel sudah selesai meminum obat dan sedang melihat dokumen. Victoria menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Tetapi dia tampak menyedihkan, seolah-olah dia telah ditindas. Siapa yang menindasmu? Daniel bertanya lagi. Tidak ada. Victoria memberi isyarat. Barusan Ryan mengatakan bahwa dia ingin menemui Carla. Tapi aku mengatakan bahwa Carla perlu istirahat. Kemudian dia tidak senang. Aku rasa, aku mungkin sudah terlalu banyak ikut campur. Jadi aku sedang mengintrospeksi diri. Anak itu semakin keterlaluan. Daniel mengerutkan kening dengan tidak senang. Beraninya dia bersikap seperti itu padamu. Tidak, dia tidak. Victoria buru-buru memberi isyarat. Dia hanya khawatir pada Carla. Karena Carla baru saja menjatuhkan obat dan menolak meminumnya. Daniel, kamu tidak boleh membicarakan hal ini pada Ryan. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Baiklah, aku mengerti. Daniel mengelus kepalanya. Sudah membuatmu sedih. Tidak apa-apa. Selama kamu mengerti, itu sudah cukup. Victoria menatapnya dengan lembut, dan mengulurkan tangan untuk menyekat cairan obat di bibirnya. Melihat bahwa dia tidak menolak, dia dengan lembut membelai wajahnya lagi, dan kemudian memberi isyarat. Belakangan ini, kamu telah kehilangan berat badan. Setelah dirawat olehmu, aku menjadi jauh lebih baik. Daniel tersenyum sedikit, meraih tangannya dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Semuanya sudah seharusnya aku lakukan. Victoria memberi isyarat dan bersandar ke lengannya. Daniel tidak menolak, hanya saja tatapan matanya sedikit dingin. Ryan datang ke kamar Carla dan menyuruh perawat medis lainnya pergi. Melihat Carla meringkuk di sudut, dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Carla, ada apa? Aku ingin mami. Carla sangat sedih. Kemudian air matanya mengalir. Paman Ryan, apa paman bisa membawaku ke tempat mami? Apa kamu tidak takut pada paman itu? Ryan bertanya dengan lembut. Sebelumnya saat di tempat mami, bukankah kamu bilang ingin kembali? Saat itu, papi tidak sakit. Kak Charles juga ada. Dan tidak ada banyak orang aneh di rumah. Carla berkata dengan berlinang air mata. Kak Carlos, Kak Charles tidak ada. Papi juga sakit. Aku takut. Aku ingin mami. Carla anak pintar. Papi akan segera sembuh. Melihat Carla seperti ini, Ryan merasa sangat sedih. Kak Charles juga akan segera kembali. Tapi, aku masih ingin mami. Carla berkata sambil terisak. Saat aku tidur, mami memberiku obat dan berkata di telingaku. Carla sayang, jangan takut. Mami akan melindungimu. Setelah itu, aku sembuh. Mendengar kata-kata ini, Ryan tercengang. Dan buru-buru bertanya. Carla, maksudmu, ketika kamu dalam keadaan koma, mami pergi menemuimu? Iya, Carla mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Mami memberiku obat. Aku bisa mendengar suaranya setelah meminumnya. Aku mendengar mami dan Kak Naomi sedang berbicara. Aku juga mendengar mami berkata akan melindungiku. Penjelasan Carla tidak sejelas Carlos.
Tapi Rian sudah memahaminya. Sebenarnya sebelum Victoria mengambil tindakan, Tracy sudah menemukan rumah sakitnya dan memberi Carla obat. Dengan kata lain, Carla bisa membaik bukan karena pengobatan Victoria, tapi karena obat dari Tracy. Rian segera menelepon Thomas. Hari itu, ketika Tuan Daniel diracuni di kediaman Mor, kamu membawanya ke rumah sakit. Sepertinya kamu pernah mengatakan bahwa Nona Tracy memberikan Tuan Daniel obat kan? Benar, kata Thomas. Saat itu, Nona Tracy mengambil risiko melawan Tuan L untuk melindungi Tuan Daniel. Ketika Nona Tracy menyerahkan Tuan Daniel ke tanganku, dia masih memegang satu botol obat lagi di tangannya. チャンネル登録